Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang santai Di episode di 9. episode yang ke-9. Orang libur. Ya, tepatnya pada malam Selasa Bincang-bincang malam santai. di bulan Ramadan 14 24 Hijriah. Di sebelah saya juga hadir Ustaz Karam Ustaz Subhi bin Haji Saiman, mana sebagai narasumber kita dalam hal mengkaji ilmu agama di kesempatan malam hari ini. Adapun hal yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini yaitu tentang fungsi dan kegunaan masjid. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa masjid adalah tempat ibadah umat beragama Islam dan juga sebagai sarana pendidikan digunakan dulu di zaman Rasulullah SAW bahkan sampai dengan saat ini. Untuk lebih detail dan lebih dalam kita membahas apa sebenarnya fungsi masjid itu, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita Al-Ustaz Subhi bin Haji Saiman. Fa'alaihi falyatafaddal mas'ul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbincang-bincang, bincang santai, bincang malam mengenai fungsi masjid. Masjid itu secara definitif ya, bahwa masjid adalah tempat untuk sujud, yakni sholat. Tapi kalau kita melihat prakteknya di zaman Rasulullah, bukan hanya untuk sholat saja, tapi juga dalam segi untuk bermusyawarah dan sebagainya. Nah, kemudian masjid itu secara global bahwa dalam pandangan Islam sesuai dengan hadis Nabi bahwa bumi ini adalah tempat sujud. Al-innal arda ju'ila tahuran wa masjidan. Bahwa bumi ini dijadikan untuk bersuci, yakni tayamum, kalau bukan dengan debu, dan juga untuk tempat sujud. Itu secara global. Oleh karena itu kalau dalam Islam sholat itu di mana saja boleh. Bukan di kebun. Nggak ada hubungannya dengan apa tanggal-tanggal. Kalau tanggal sekian harus sholat berjamaah di kebun, nggak boleh. Nggak ada hadisnya. Sah sih sah, tapi yang paling utama adalah di masjid. Gitu. Nah, kemudian bagaimana masjid itu seharusnya difungsikan? Nah, oleh karena itu masjid itu ya sebagaimana kita ketahui selain sholat yang 5 waktu, ada sholat yang satu ini yaitu sholat Jumat. Artinya Jumat itu hari Jumat, di mana hari Jumat itu bisa akar katanya itu berjamaah, berkumpul. Oleh karena itu sholat Jumat itu yang paling afdal di masjid, gitu. Yang paling afdal di masjid, gitu. Dan kemudian oleh karena itu salah satu syarat sah sholat Jumat dalam satu kampung, satu masjid, nggak boleh berbilang-bilang kecuali ada hajat, nggak muat misalnya. Tapi kalau bukan ada alasan uzur, dibuat juga untuk sholat Jumat.
maka namanya masjid diror, itu masjid saingan. Maksudnya dalam satu kampung ya Ustaz, ya? Iya. Ada masjid, dua masjid gitu. Iya. Oleh karena itu ulama-ulama dulu mengatakan kalau ada dua masjid dilakukan sholat Jumat dua-duanya, maka salah satu di antara masjid itu yang sah, yang satu tidak sah. Gitu. Nah, bagaimana kalau dibuat masjid karena hajat? Nah, boleh. Kalau karena tidak hajat, maksud hajat itu yaitu ketika dilakukan sholat berjumat nggak muat tempatnya, udah ditingkatin nggak muat juga, penuh, boleh, tapi jangan berdekatan, agak jauh gitu. Kapasitasnya Kita overload ya. Ada iya, jarak ya. overload. Hajat itu namanya. Ta'addud nggak boleh, tapi kalau hajat dibolehkan dengan catatan kalau dalam mazhab Syafi'i dia harusnya ada sholat ada tohor, bukan berarti tidak harus sholat Jumat ini ikhtiat namanya. Ikhtiat. Kalau ada yang nggak mau mengulang ya dia berpendapat sah, tidak mereka bisa baca itu, karena dalam di zaman Nabi itu tidak ada yang gitu. Ini kan video belakangan, tidak ada perkembangan. Zaman modern. Iya. Apalagi sekarang di satu kantor bisa ada dua masjid bikin. Gitu. Yang penting dia berjauhan. Kalau berdekatan namanya masjid saingan. Itu yang disebut masjid diror. Di zaman Nabi itu pernah terjadi. Itu yang disebut masjidun. Jadi apa? Di dalam Al-Qur'an kata apa namanya? Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haramallahu wa rasulahu min qabl wal yakhlifanna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Orang-orang yang menjadikan masjid dirar itu ya, dan mengkufurkan dan memecah belah di antara orang-orang mukmin, kemudian juga melakukan penyerangan dan memerangi Allah dan Rasulnya dari sebelumnya. Ingatlah bahwa dia mengatakan demi saya ini, kami ini dia melakukannya untuk kebaikan. Nah, kemudian Allah bilang wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah itu tahu bahwa mereka itu bohong, bukan karena apa? Untuk kebaikan, tapi untuk memecah belah. Memecah belah. Karena mereka dulunya nih itu orang kafir masuk Islam, gitu, masih ada rasa benci pada Islam, sehingga untuk menghancurkan Islam dengan apa? Dengan cara menyaingi, gitu, yang disebut kaum munafikun, gitu. Kenapa? Karena masjid itu lah masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu didirikan berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan ada kebaikan, tapi ketakwaan. Kalau kata-kata ada kebaikan itu menurut apa bisa jadi orang lain mengatakan baik, yang lain kurang baik, gitu. Gitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan masjid-masjid kita di sini. Ya. Zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang banyak masjid. Ya, selama masjid itu masih berjauhan jaraknya, kalau zaman dulu kan nggak pakai speaker, nah, jadi azan orang itu dengan tanpa speaker tidak sampai ke masjid yang lain, tapi sekarang kan pakai speaker, gitu. Nah, sehingga bisa berjarak 1 kilo, gitu. Itu juga persoalan. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, ketika kedengaran masjid yang satu kepada masjid yang lain suaranya,
itu sama juga dekat gitu. Artinya bukan hajat itu gitu. Dianggap dekat gitu. Nah, bagaimana sekarang? Ya, karena ada hajat, tidak muatnya overload, kalau ditambah agak sulit biayanya, apalagi zaman sekarang ya. Di Jakarta khususnya, karena tanah itu sangat terbatas, ya, boleh digunakan catatan ya. Ya, kalau dalam masa ini selesai sholat nah, ini ada gitu. Silahkan ya ada sholat zuhur. Lil ihtiyat, dalam bahasa itu lil ihtiyat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada sholat i'adah? Apakah di zaman Rasul ada sholat i'adah? Ada gitu. Ketika dia udah sholat, kemudian kata Rasul, ayo ikut sholat lagi, kita berjamaah. Dia ikut gitu. Padahal udah sholat waktu itu sholat isya kalau nggak salah. Kalau Gitu. waktu itu lantaran apa kan penyebabnya apa? Ya, di situ mungkin dia sholatnya sendiri. Ayo, saya udah sholat. Kalau nggak salah di Bulughul Maram ada. Saya udah sholat. Nah, sekarang sholat yuk berjamaah. Karena tadi sholat di awal tidak Sendiri. berjamaah sendiri. Bukan berarti sholat sendiri itu tidak Tidak sah. sah. Tetap. Tapi untuk mengambil berjamaahnya gitu. Artinya contoh-contoh yang ada gitu. Bisa dianalogikan gitu. Karena sama-sama ibadah. Nah, di sana sholat Jumat juga sholat gitu. Karena kias ibadah harus dengan kias ibadah dengan ibadah gitu. Nah, itu ya. Kemudian fungsi masjid juga adalah untuk memberitahukan bahwa waktu-waktu sholat gitu. Untuk memberitahukan waktu-waktu sholat gitu. Ya, artinya apa? Ketika memberitahukan waktu-waktu sholat harus tepat waktu gitu. Mungkin kalau orang-orang yang berdekatan dengan masjid ya, kita tahu gitu. Ya, orang yang berjauhan masjid gitu. Sekarang pakai speaker seperti udah sholat, udah masuk waktu sholat belum azan juga. Nah, kemudian menurut kampung ya, menurut menurut tetangga masjid udah masuk. Waktu. Kemudian dia sholat, tiba-tiba udah selesai sholat, tiba-tiba baru masjid azan, Baru kedengeran aja. kendaraan azan. Bagaimana hukum sholatnya? Salah satu syarat sah sholat yaitu dia yakin masuk waktu, Sudah masuk waktu. gitu. Jika dia mengatakan tadi udah masuk waktu belum saya sholat, ragu itu berbahaya. Maka itu orang muadzin itu adalah amanah gitu. Membawa amanah dia. Orang yang azan itu bawa amanah, dan amanah itu harus diberikan sesuai dengan yang diamanatkan. Amanah untuk masuk di waktu dia harus memberikan waktu sholat. Tidak memberitahukan tentang waktu sholat, dia harus tepat waktu. Jangan diulur-ulur Atau jangan dimajukan. jangan dimajukan, karena itu salah satu syarat sah, bukan salah satu rukun, bukan syarat sah sholat, Sahnya sholat. yaitu sholat dia mengetahui waktunya. Misalnya sholat zuhur, dia harus di waktu zuhur, nggak boleh di luar waktu zuhur. Dan mengetahui waktu zuhur itu bukan dugaan, yakin. Nah, yakin atau zon kawi, istilahnya zon kawi itu berdasarkan dalil-dalil. Matahari misalnya zuhur, matahari lewat bergeser sedikit, mata masuk zuhur. Itu bagi orang yang ngelihat matahari. Kalau mendung, dengerin azan dari masjid. Sekarang kalau azannya nggak ada, nah itu orang yang muazzinnya itu dosa, namanya nggak menyampaikan amanah gitu. Nah, jadi fungsi masjid juga memberitahukan
waktu-waktu sholat. Gitu. Kemudian juga ketika masjid itu tidak digunakan sholat, misalnya udah selesai sholat kan kosong, gimana? Diisi dengan apa? Zikir-zikir atau pengajian. Gitu. Karena jangan sampai itu masjid tidak berfungsi yang lain yang hubungannya dengan masalah sunnah-sunnah dan ibadah sunnah gitu. Yang sholat kan wajib, ibadah sunnah zikir dan sebagainya, termasuk taklim itu wajib. Taklim boleh di mana aja, tapi boleh gak di masjid? Boleh, ketika gitu itu masjid tidak digunakan untuk sholat. Ini udah selesai sholat. Kalau masih dalam sholat kita gunakan, dosa gitu ya. Seperti ada orang baca Quran, di sebelahnya ada orang sholat, itu dilarang. Kenapa? Orang lagi sholat, itu yang wajib, baca Quran sunnah gitu. Mengganggu gitu. Kalau di zaman dulu ya untuk strategi perang zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin juga untuk pertemuan halal boleh dan sebagainya. Yang penting menjurus kepada silaturahim, menambah ilmu, dan juga menjadi umat yang solid gitu di antara manusia. Oleh karena itu yang bagusnya itu masjid itu dalam satu kampung satu masjid, sehingga benar-benar satu kampung itu berada di masjid gitu. Tempat kumpulnya, tempat silaturahim. Kalau ada 2, 3 pasti ada apa? Ada persoalan ya, jangan sholat di situ. Sampai orang-orang galak. Itu kira-kira masjid mengambil ilmu sebagai alat pemersatu. Sebagai alat pemersatu gitu. Kemudian juga ya kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti ya santunan anak yatim boleh. Apa? Kita mengambil anak-anak yatim ke masjid, tujuannya untuk apa? Memperkenalkan ini masjid gitu. Itu yang paling bagus. Anak-anak yatim yang paling bagus santunannya ya di masjid, memperkenalkan gitu. Nah sekarang gimana kalau anak-anak yang suka bercanda? Ya, tanggung jawabnya siapa itu? Anak-anak yang di masjid, ya dia sholat di masjid bercanda, ya itu tanggung jawabnya orang tua, bukan apa? Bukan pengurus. Kenapa nggak diawasin? Gitu. Gitu. Nah, itu fungsi-fungsi masjid banyak. Kalau tujuannya bukan ke situ, namanya masjid diror, gitu. Menyaingi, gitu. Bukan karena kapasitasnya, tapi menyaingi. Makanya dulu kalau orang-orang dulu kalau bikin masjid tuh ulama-ulama dipanggil dulu, nggak main bikin. Ini masjid yang untuk sholat Jumat ya. Kalau musola dinamain masjid nggak ada masalah itu, dia nggak dipikir apa untuk sholat Jumat gitu. Karena itu hanya istilah. Dulu kan istilah musola dulu bukan musola, surau. Di surau langgar, habis langgar baru musola, tempat gitu. sholat. Iya. Nah, itu awalnya surau tulisannya ya, awalnya bahasanya surau Dulunya surau itu artinya surau. Langgar itu tempat orang ngumpul gitu. Jadi itulah fungsi masjid ya, salah satunya. Kalau yang disebut tadi ada ayat mengatakan apa, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu wal yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya,
ketika orang-orang yang menjadikan masjid sebagai masjid tiron, supaya menjadi kafir kembali, memecah belah di antara orang mukmin dan menyerang gitu pada memerangi Rasul Allah dan Rasul yang sebelumnya. Jadi dari orang kafir masuk Islam, dia masuk Islam tujuannya untuk memecah belah dengan salah satunya mendirikan masjid gitu. Itu ada sabab nuzulnya, yaitu bahwa sebelum Nabi datang ke Madinah, ada seseorang bangsa Khazraj, bangsa Arab Khazraj yang namanya Abu Amir Az-Zahir Ar-Rahib, ya, seorang rahib gitu. Dia itu terkenal ahli kitab gitu, orang yang ngajar deh gitu, alim di zaman jahiliyah gitu. Kemudian Rasul datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, membuat masjid gitu yang namanya Masjid Quba. Ya, yang pertama itu sebelum Masjid Madinah, Masjid Quba. Kemudian Masjid Qiblatain gitu. Gitu. Nah, kemudian orang-orang musyrik itu ya orang yang tadi yang namanya Amir itu bikin masjid lagi karena dia waktu itu belum ada masjid, akhirnya dia bikin masjid. Wah, ini mau nyaingin Nabi nih gitu. Gitu. Sejarahnya Sebab nuzul ayat itu karena ada seseorang yang alim di zaman jahiliyah, orang non Islam, alim suka ngajar orang tentang ahlul kitab. Ketika Rasul datang ke situ membuat masjid, dia bikin lagi masjid gitu. Masjid tandingan. Kalau sekarang masjid tandingan sama orang Islam gitu. Jadi yang pokoknya bahwa masjid itu fungsinya selain untuk tempat sholat, juga tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang hubungannya dengan keagamaan, zikir dan sebagainya, ta'lim. Kemudian kalau sekarang kan lebih berkembang lagi, bagaimana kalau ada santunan anak yatim, lebih bagus di masjid. Sama juga kita memperkenalkan bahwa ini masjid, tempat orang sujud gitu. Bukan berarti orang sholat di luar masjid nggak sah, karena tadi kan bahwa bumi itu adalah tempat suci dan juga tempat sujud gitu. Tapi masjid itu untuk mempersatukan gitu. Aneh rasanya begitu. Jadi kesimpulannya kalau sholat di masjid itu mungkin lebih afdal ya, Iya. sholat di rumah gitu. Iya. Bukan nggak boleh sholat di rumah, sholat di masjid mungkin dari segi pahala biasa kalau apabila terlebih-lebih dilakukan secara berjamaah. Iya. Ya, oke. Sekian kajian kita malam ini, semoga ada manfaatnya dan makin menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.